Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang tutorial bagaimana cara menggambar 3 dimensi untuk long storage atau bendung yang kita buat untuk tugas besar. Beberapa tahapan yang mungkin akan kita lewati ya, jadi ada setidaknya ada 9 tahapan. Yang pertama, sesi pertama ini adalah kita akan mengatur view, layouting, kemudian mengatur viewport, dan kemudian tampak atas seperti itu ya. Kemudian nanti dilanjut untuk scaling gambar ya, apabila ini skala gambarnya belum 1:1. Kemudian ini adalah membuat layer, kemudian membuat bendungnya sendiri, kemudian nanti membuat plat lantai pintu, beton cyclop dan sebagainya, hingga nanti terakhir adalah kita untuk membuat abutment seperti itu ya. Gambar yang akan kita buat nanti akan kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Jadi di sebelah kiri adalah tampak atas ya. Tampak atas. Kemudian di sebelah kanan ini adalah tampak perspektif seperti itu ya. Dan di sini kita lihat ada beberapa ini abutment, terus kemudian ini adalah pilar, terus kemudian di sini adalah mercu bendungnya, kemudian di sini adalah ada plat lantai. Nah, ini satu-satu ini nanti akan kita buat insya Allah seperti itu. Nah, kemudian yang diperlukan dalam hal menggambar 3D ini adalah yang pasti teman-teman harus menggambar gambar 2 dimensinya dulu. Ya, jadi gambarnya ini ya. Gambar ini teman-teman harus jadi dulu. Karena apabila ini gambarnya belum jadi, maka teman-teman akan sangat kesulitan untuk menggambar 3 dimensinya. Jadi tahapannya adalah teman-teman menggambar 2 dimensinya ini selesai dulu, baru bisa teman-teman untuk menggambar 3 dimensinya. Baik, terkait dengan ini terkait dengan mengatur view ya, seperti itu ya. Kita masuk ke sesi pertama ya. Jadi kita penting untuk mengatur view-nya ya, kemudian layouting, kemudian ini ada yang namanya viewport ya, nanti akan kita praktekkan. Nah, yang paling penting lagi adalah gambar 2 dimensi kita ini adalah harus berada di tampak atas atau di top. Caranya adalah bagaimana seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman ini kan ada home, insert, annotate, parametric seperti ini ya. Jadi pastikan kita klik di view ya. Nah, pastikan gambar kita ini berada di front ya. Berada di top ya, atau tampak atas ya, seperti itu. Seandainya saja ini teman-teman mengalami seperti ini ya, ketika teman-teman menggambar dan itu sudah terlanjur di tampak depan seperti itu ya, padahal tadi adalah gambar kita adalah harusnya di tampak atas ya. Maka apa yang kita lakukan? Nah, seperti ini mungkin kita contohnya. Seandainya ini adalah saya klik front itu ya. Ya. Kebetulan gambar yang saya miliki ini adalah dia itu terletak di tampak depan. Nah, sedangkan tadi kita disuruh untuk bahwa gambar ini adalah untuk berada di tampak atas, karena nanti teman-teman akan menggambar seperti ini ya. Nah, ini kan bendung kita ini. Nah, bendung kita ini kita akan gambar di atas ini ya, di atas gambar 2 dimensinya. Artinya gambar 2 dimensinya ini harus menghadap ke tampak atas atau berada di top gitu. Nah, kebetulan karena ini di gambar saya ini terletak di front, maka caranya adalah seperti ini ya. Nah, ini kita akan merubah dulu gambar yang tampak depan ini menjadi tampak atas. Caranya adalah kita blok semuanya ya. Baik, mungkin agak tunggu dulu ya, karena ini ternyata berat. Kemudian setelah terblok semua seperti ini ya, teman-teman ini memencet Ctrl X ya. Jadi Ctrl dan X ya. Jadi seperti kalau cut itu ya, kan ada copy paste cut itu ya. Nah, ini kita meng-cut gambarnya atau Ctrl X ya. Ctrl X kita pencet. Nah, sampai nanti gambarnya ya. Ketika gambarnya sudah hilang, kita klik di sini ya, masuk di view, kemudian di sini kan ini ada front ya, di sini ada panah. Kita klik panahnya, kita taruh dia di top ini ya, kita klik di bagian top. Nah, setelah ini kita
pastekan ya, atau Ctrl V ya. Jadi kalau tadi kita memencet Ctrl X, kita di sini adalah Ctrl dan V, Ctrl V ya untuk paste. Nah, kita klik aja sih sembarang tempat enggak apa-apa, karena kan gini kita tidak terikat sama koordinatnya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Jadi tadi kita sudah mengganti ya dari tampak depan ya. Kemudian sudah kita ganti ke top atau tampak atas ini. Nah, seperti ini ya. Berarti gambar kita ini sudah berada di tampak atas seperti itu ya. Kemudian hal yang perlu diinikan lagi adalah apa? Seperti ini tadi ya. Nah, kita mengatur layouting, kemudian setelah itu mengatur viewport. Layouting yang kita masuk di sini adalah seperti ini ya. Kalau kita lihat ini beberapa gambarnya ini adalah tampak atas ya. Kemudian di sini adalah tampak sampingnya. Dan di sini adalah juga potongan-potongan juga tampak sampingnya. Nah, ini gambarnya ini istilahnya tidak terproyeksi dengan baik seperti itu ya. Artinya tidak satu kesatuan gitu. Makanya di sini kita akan coba membuat ini ya, menyusun gambarnya biar menjadi satu kesatuan dulu. Jadi ini fungsinya adalah untuk memudahkan gambarnya nanti seperti itu. Nah, mungkin saya akan membuat semacam ini ya, garis bantu. Saya klik polyline ya, PL gini ya. Polyline. Nah, kemudian nah ini kita klik di sini ya, di ujung abutment ini ya, di sini ya. Nah, kita klik di ujung abutment ini. Kemudian kita tarik lurus ke bawah gitu ya. Nah, seperti itu. Fungsinya hanya untuk menggeser aja sih ya. Posisinya di mana? Jadi ini adalah berada di ujung abutment ya. Jadi abutment itu mana? Abutment itu ke ini ya. Nah, ini abutment ini ya. Nah, garis biru yang terblok ini adalah abutment yang terlihat dari tampak atas. Kalau kita lihat di sini abutmentnya yang mana? Lah, kalau kita lihat di sini abutmentnya adalah yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, ini adalah tampak ini ya, tampak belakang ya, atau potongan melintangnya. Jadi abutment itu adalah yang tampak dari atas ini ya, bagian atas abutmentnya ini. Itu kalau di bagian sini, denas ini ya, yang garis yang dua garis biru yang saya blok itu adalah abutmentnya. Kita sudah membuat ini ya, garisnya ini seperti ini ya. Nah, kita coba move ini ya, move gambarnya ini. Nah, kita klik ya. Ketika sudah move, select object, kemudian kita enter. Nah, sekarang kita diminta nih specify base point-nya kita ada di mana gitu. Kalau dalam gambar ini ya teman-teman ya, kalau dalam gambar ini ujung abutment itu ada dua ya. Yang pertama yang di sebelah sini, yang di bagian hulu. Yang kedua adalah yang di bagian hilir adalah ujung abutment itu adalah di sini ya. Jadi ini kan tangga ya. Ini tangga, lah ujung abutmentnya adalah di sini. Kita klik di sini ya. Kita klik di sini, kemudian kita geser ya. Ketika kita geser seperti ini, pastikan ortonya hidup ya. Ini kan ada keterangan orto ya. Pastikan orto teman-teman hidup ya. Orto itu adalah kalau di laptop saya pencet F8 ya. Jadi kalau orto itu kita pergerakannya vertikal sama horizontal ya. Jadi pergerakannya tidak bebas. Pastikan ortonya hidup dulu ya. Kemudian diklipkan dengan yang garis tadi. Nah, seperti ini ya. Nah, sampai ada ini perpendikular, ini kita klik di sini seperti itu. Nah, seandainya simbol-simbol perpendikular terus kemudian titik-titik tadi belum aktif, bisa diaktifkan di sini ya. Di mana ya ini kan ada osnap ya. Osnapnya ini klik di panahnya lah, ini pastikan semuanya hidup ya. Kalau misalkan ini belum hidup, bisa di object snap settings. Nah, ini ya. Nah, misalkan ini kan nanti kan teman-teman kalau ini kan kesusahan ya, artinya tidak bisa melakukan seleksi dengan baik, makanya ini kita select all ya, biar memudahkan kita untuk memindah ataupun mengcopy garisnya. Ini di select all ya, hidup semua ya. Kemudian kita oke. Nah, ini gambar yang satu sudah ya. Kemudian ini gambar yang kedua, yang ini potongannya. Jadi kalau ini tadi ini adalah potongan bendungnya.
potongan AA ya. Potongan AA itu mana? Potongan AA yang adalah yang ini ya. Potongan AA yang ini. Potongan AA dia memotong bendungnya ya. Tapi nanti yang gambar satunya adalah potongan B ya. Potongan B itu dia memotong apa? Potongan B dia memotong pilarnya ya. Jadi dia memotong tampak pilarnya ini. Ini adalah bedanya potongan AA dengan potongan BB. Nah, kemudian potongan BB juga sama, kita move juga ya. Kita move, ketik M, kemudian kita enter ya. Kemudian kita blok. Kemudian kita enter lagi. Nah, diminta untuk specify base point. Nah, kita ada di ujung abutment. Sekali lagi ujung abutmentnya berada di ini ya. Nah, sini. Nah, kemudian kita geser sampai memotong ini ya. Sampai bertemu dengan garis tadi. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini kalau kita lihat garisnya sudah segaris ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah batas abutment. Batas abutment di hilir maksud saya. Nah, kemudian di sini adalah batas abutment di hilir juga. Ini sudah segaris semua ya. Ya, jadi ini segaris juga dengan ensilnya. Dan ini segaris juga dengan ensil yang di gambar potongan berikutnya ya, seperti itu. Nah, kemudian kita coba lagi yang di sini ya. Yang garis ini coba kita copy ya. Atau kita polyline langsung boleh. Polyline. Kita polyline ya. Polyline enter. Nah, kita coba diklik di ujung abutment ini. Nah, ini sudah lurus ya berarti ya. Sampai kita tarik ke bawah seperti itu ya. Nah, sekali lagi dua garis ini hanya garis bantu saja ya. Jadi ini garis bantu mencoba meluruskan ya. Nah, kalau kita lihat ini garisnya yang tadi kita buat. Nah, ini sudah ya. Jadi batas abutment yang di denah tadi ya. Nah, ini batas abutment yang di denah baik yang di hulu maupun di hilir sudah segaris dengan potongannya ya. Ini sudah segaris dengan potongannya. Nah, ini juga sudah segaris dengan potongannya ya. Nah, di sini juga kita mau menjelaskan kepada teman-teman ya. Jadi batas abutment kita ya adalah yang ini yang di hulu, kemudian ini yang di bagian hilir gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau teman-teman abutment tadi ya, kita ulang sedikit. Abutment itu adalah yang ini ya, tampak atas ini ya. Kalau ini tampak atasnya, kemudian kalau di railnya seperti apa Pak? Kalau yang di potongannya, nah kalau di potongannya adalah tampak atasnya, berarti adalah yang di sini ya. Di ini, nah ini tampak atas abutmentnya, sama yang di sini. Nah ini ya, di bagian sini. Jadi kita memiliki abutment kanan dan kiri ya. Di sini abutmentnya yang sebelah kanan aliran, di sini abutment yang di sebelah kiri aliran. Kemudian yang tampak di denah tadi adalah abutmentnya yang ini, yang garis 3 titik ini ya. Nah, kalau yang ini apa Pak? Yang ini sama ini apa? Yang dua ini. Yang dua ini adalah pilarnya. Seperti itu ya. Nah, ini sudah kita luruskan ya. Jadi untuk ini nanti untuk memudahkan kita untuk menggambar ya, seperti itu ya. Oke, jadi ini gambarnya sudah kita proyeksikan ke bawah ya. Jadi sekali lagi teman-teman ya, apabila teman-teman ingin menggambar ini, pastikan gambar 2 dimensinya sudah jadi dulu. Karena kalau gambar 2 dimensinya belum jadi, maka akan sangat kesulitan menggambar 3 dimensinya. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat tadi ya. Oke, kita sudah mengatur view. Tadi sudah kita atur untuk tampak atas ya. Kemudian kita sudah mengatur layoutingnya ya, artinya sudah kita proyeksikan ya ini ya. Sudah kita proyeksikan lurus. Nah, kemudian kita atur viewportnya ya. Viewport itu sebenarnya hanya untuk memudahkan untuk penggambaran 3 dimensi ya. Viewport itu apa? Jadi viewport itu dalam satu ini ya, dalam satu layar ini kita bisa melihat dari beberapa sisi gitu, seperti itu ya. Kalau lebih jelasnya seperti ini ya. Jadi teman-teman masuk di view ya. Klik view ini. Nah, di sini ada yang namanya viewport configuration ya. Kalau di sini kan ini viewportnya hanya satu ya. Nah, coba kita klik di sini. Nah, ini di sini saya ingin menggunakan to vertical ya. Ini boleh mau menggunakan 3 pun silahkan, mau menggunakan 3 seperti ini apa 4 juga boleh seperti itu.
Tapi di sini mungkin saya cukup dengan yang 2 vertikal aja ya. Saya klik. Nah, ketika saya klik menjadi 2 seperti ini ya. Nah, di sini adalah di sini yang sebelah ini ya, layar sini ya, layar sebelah kiri ini. Ini kalau kita lihat di sini adalah dia adalah tampak atas ya, atau top ya. View-nya adalah tampak atas. Kemudian yang di sebelah sini bagaimana? Ini bisa kita ganti ya. Kita gantinya caranya gimana? Kita klik ini. Nah, kemudian di sini ada beberapa pilihannya. Kalau bottom itu berarti dia adalah tampak bawah, left tampak kiri, right tampak kanan, front tampak depan, back tampak belakang. Nah, kalau ini adalah isometrik ya, atau perspektif ya, atau inilah. Ya semacam inilah, apa namanya, tampak 3 dimensi ya. Coba kita klik ya. Nah, kalau kita klik gambarnya akan menjadi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan viewport ya. Fungsinya seperti apa nanti akan kita lihat di sesi berikutnya ya. Jadi fungsinya adalah untuk checking ya. Jadi untuk menggambar 3 dimensi kita perlu checking ya. Artinya ketika teman-teman menggambar di denah, nanti apa yang terjadi di sini bisa kelihatan seperti itu. Oke, jadi saya viewport menggunakan 2. Sekali lagi silahkan ya teman-teman yang mau menggunakan viewportnya tadi ya. Viewportnya mau menggunakan yang ini 3 boleh, 4 boleh silahkan ya. Tapi kalau saya cukup dengan ini ya, tuh vertikal aja gitu. Seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi yang sesi pertama tadi apa. Nah, berarti sudah ya. Kita sudah mengatur view-nya. Apa namanya? Ini ya view-nya ya. Jadi tampak atas dan perspektif isometrik ya. Layoutingnya sudah kita atur tadi. Kemudian viewportnya juga sudah kita menggunakan 2 viewport. Dan kita sudah menggunakan gambarnya adalah sudah kita ganti tampak atas. Seperti itu ya. Nah, untuk mengganti tampaknya sebetulnya di sini bisa juga ya. Ini kan ada top, ada 2D wireframe ya. Ini nanti hanya untuk visualisasi ya. Seperti ini ya. Kalau teman-teman ingin merubah sudut pandangnya bisa diklik di sini ya. Jadi tidak hanya di sini ya. Tapi di sini bisa ya. Misalkan ini SW isometrik, saya klik di Northeast misalkan ya. Nah, nanti dia gambarnya akan berputar gitu. Seperti itu. Misalkan teman-teman ingin melihat sisi tampak depannya ya, tinggal di front aja ya. Nah, ini karena kita belum ada gambar 3 dimensinya, jadi kita belum ada ini ya, belum ada tampak depannya, belum ada. Saya kembalikan lagi ke Southwest ya. Seperti itu ya. Baik, untuk sesi 1 mungkin bisa kita akhiri. Insya Allah untuk yang sesi kedua akan kita lanjut di video berikutnya. Seperti itu ya. Baik, seperti itu yang bisa kami sampaikan di sesi pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.